gue belum ngeh juga kalau ada korban bang. Nah akhirnya udah tuh gue jalan, gue lihat bang, karena posisi itu tuh si leher itu mau copot bang. Aduh, Bener-bener udah mau copot banget. Mulai takut saya hilang, kamar saya main HP. Nah tiba-tiba itu sosok masuk bang, depan pintu kamar bang. Posisi itu malah pintu kamar ketutup bang. Jam 1:30 lah mulai gue ngeliat itu. Yang biasa gue ngeliat dia kayak almarhum normal pada umumnya, mayat normal. Gue ngeliat dia emang palanya mau putus bang, sesuai yang gue lihat pas kejadian di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber nih kayak biasanya, yang punya pengalaman di saat ada sebuah kejadian besar yang terjadi di sekitar rumahnya. Nah, kita ngobrol aja langsung sama narasumber kita kali ini. Bang Fasya, kabar baik ya? Baik banget bang. Nah, nih gue demen nih ngeliat Bang Fasya nih, full senyum. Emang harus gitu bang. Bang Fasya, ini lu ada kejadian di sekitar rumah lo ya? Iya. Sekitar ini maksudnya seberapa jauh tempatnya? Jadi gua gambarin keadaan aja bang ya. Jadi kan rumah gua tuh portal sama portal nih. Kalau ujung-ujungnya lurus jalan begini kan. Nah tengah-tengah itu ada warung nih bang. Samping warung ke kanan dikit rumah gua. Oke. Iya. Kayak ada gang dikit itu rumah gua. Oke. Dan kejadiannya itu di sekitar situ. Iya. Nah, ini boleh di-spill nggak sih Bang, kejadian apa yang terjadi sampai semuanya lo alamin nih? Sebelumnya emang ada kasus bang di situ, pembunuhan. Pembunuhan ibu-ibu yang dibunuh. Kalau umur kayaknya umur 40-an bang, 40 mau ke 50 lah. Oke. Meninggal. Makanya gue bisa sampai mengalami kejadian seperti itu. Dan ini menyangkut dengan dia, menyangkut dengan si korban. Almarhumah. Ya, almarhumah. Oke. Ini kejadian tahun berapa bang? Kurang lebih 2014, 13 bang. 13-14? Iya, karena udah lama banget bang waktu gue SMP bang. Dan lu di situ salah satu orang yang jadi saksi ya dari semuanya ya? Iya. Termasuk apa-apa yang lo alamin? Iya, kalau untuk jadi saksi kepolisiannya enggak, karena emang gue nggak mau juga bang gitu. Tapi saksi pertamanya ya gue sama temen gue bang. Nah kita tahan dulu ya bang ceritanya ya. Iya. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Bang Fasya dan gimana sih situasinya saat itu, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Fasya kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Fasya, awal mula ada kejadian ini di tempat lo itu seperti apa sih? Jadi awal itu kan gue lagi sholat maghrib tuh. Gue sama om gue sama sepupu gue sholat maghrib, biasa aja gitu. Kayak ada rumah tetangga gue ya emang seperti biasanya gitu. Karena kan kebetulan keluarganya itu udah pada nggak ada. Tapi kita cerita ke sebelumnya dulu. Jadi tuh di rumah itu ada keluarga tuh berempat ya bang ya. Situ tuh ada kepala keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, sama ada tante si anaknya ini, adiknya si bapaknya. Nah terus 2012 apa 13 itu saya lupa tepatnya, si orang tua dari anak itu, si ibunya meninggal sakit di rumah sakit. Terus nggak lama dari itu, selang dari itu bapaknya itu berangkat haji bang. Berangkat haji, meninggal di sana.
Akhirnya kan diurusnya di sana, nggak dibawa ke tanah air lagi kan. Sisa 2 orang anak itu, 2 orang anak dan si tantenya itu. Nah, si anak ini jarang di rumah juga karena tinggal bareng sama pacarnya. Oke. Jadi kayak yang lebih sering di rumah itu si tantenya ini, si almarhum. Singkat cerita gue sholat maghrib lah waktu itu tuh. Gue sholat maghrib, beres gue sholat maghrib itu ada temen gue di warung tuh bang, lagi jajan. Karena kan kebetulan rumahnya itu buka warung lah, warung kelontongan gitu lah. Warung kecil, kayak warung Madura lah. Nah temen gue tuh bilang, Syah, kok ini orang nggak keluar-keluar ya? Gue mau jajan nih, mau beli rokok. Akhirnya, karena kan gue biasa masuk-masuk aja gitu ya kan. Gue masuk, niat gue tuh mau nyalain lampu bang, karena posisi tuh abis maghrib, semua lampu tuh mati. Kecuali lampu warung yang kuning redup-redup gitu loh. Nah akhirnya ya udah tuh, gue masuk, set, gue nyalain lampu tuh. Gue belum ngeh kalau gue nginjek cairan tuh bang. Akhirnya pas gue udah nyalain, gue ngeh tuh bang, gue liat ke bawah, kok gue nginjek cairan merah nih. Ternyata itu kan itu ya, darah tuh. Nah akhirnya gue belum ngeh juga kalau ada korban bang. Nah akhirnya udah tuh gue jalan, gue lihat bang, karena posisi itu tuh si leher itu mau copot bang. Aduh. Bener-bener udah mau copot banget. Terus ya udahlah, gue lari bang di situ. Karena yang ada pemikiran gue tuh bukan gue takut setan bang, gue takut, gue kan saksi bang ya, saksi pertama. Akhirnya gue lari, gue bilang lah ke temen gue, sampai gue kayak udah ngomong ngasal lah, ngomong kasar kayak ada jenazah kata gue. Gue lari ke nyokap gue dulu ke rumah kan, karena rumah gue deket. Gue bilang ke nyokap gue, ada jenazah di rumahnya ini kata gue. Nyokap gue kayak gak usah bercanda, jangan asal ngomong, maghrib. Kayak gue nggak bohong kan. Akhirnya nyokap gue tuh gue tarik, nyokap gue lihat bang. Akhirnya nyokap gue lari lagi ke rumah karena mau menghubungi polisi dan ambulan. Nah posisinya di situ karena pemikiran gue tuh kan samping itu masih rumah saudara-saudaranya kan, karena kalau orang Betawi itu rumahnya berderet gitu kan. Akhirnya udah gue gedor-gedor lah bang, gue bilang kalau ada jenazah. Nah dari pihak keluarga tuh keluar lah, saudara-saudara keluar ngeliat, panik juga kan, nyuruh gue awalnya tuh ambil motor bawa ke rumah sakit. Lah yang ada di pemikiran gue kan nemplok di sini gue bang, gue takut ya. Gue bilang gue nggak mau. Akhirnya udahlah nunggu ambulan tuh dari nyokap, datang ambulan dibawa ke rumah sakit tuh bang. Setelah itu polisi nggak lama datang, warga semua keluar tuh, keluar. Nah ternyata polisi ngasih keterangan tuh bahwa pada saat di keramaian itu bang, si pelaku itu ada loh bang. Karena tahu dari anjing pelacak bang. Anjing pelacak itu masih kayak ngiterin di kerumunan itu bang. Terus jalan ke arah luar lah, luar perumahan gue. Nah di situ udah hilang jejak tuh. Entah kata polisi dia sendalnya dipakai apa gimana lah, nggak tahu gue. Pokoknya hilang aja. Jadi kan polisi itu kan banyak lah, ada penyidik segala macam untuk menyelidiki kasus itu ya. Dan emang keterangan dari polisi itu belum ada keterangan sama sekali bang. Setelah kejadian itu kan kayak suasana jadi kurang enak lah bang. Maksudnya orang juga pada takut keluar. Jadi kayak yang ada di pikiran warga bahkan kayak sampai keluarga gue pun ngeprotek gue kayak lu nggak usah keluar dulu. Takutnya kayak masih dipantau sama pembunuhnya atau apa ya kan ya. Selama itu kan pokoknya si jenazah itu dibawa ke rumah sakit lah, diotopsi segala macam. Tuh nggak ada kejadian aneh bang di situ. Bener-bener normal orang meninggal aja. Bahkan sampai jenazah pulang ke rumah lagi pada ngelayat itu ya normal aja, walaupun kayak kita lihat setelahnya kan beda lah ya, udah dirapihin gitu. Mulai ada kejadian itu kayak selang berapa hari ya, seminggu lah, 7 hari itu mulai tuh kerasa tuh bang. Dari kayak gue lagi nongkrong, pulang nongkrong, jadi kan kayak gue pulang subuh, berpas-pasan lah tuh gue sama tukang kue subuh. Kayak mungkin kayak gue merasa capek juga sih itu ya kan. Akhirnya gue baru masuk banget portal gue kan, karena posisi kalau pagi itu kan di portal tuh pasti bang. Baru dibuka tuh setelah sholat subuh lah, karena yang dibuka tuh portal yang satunya. Akhirnya gue udah jalan, berhentilah gue di situ bang sama tukang kue subuh. Gue nanya lah sama ibu-ibu itu, "Ibu kenapa berhenti bu?" "Ibu ngeliat yang saya lihat," kata saya seperti itu kan. Tukang kue subuh itu bilang, "Ya saya ngeliat." Saya nanya dulu, "Ngeliat apa?" "Ya pokoknya saya ngeliat." Akhirnya kita tuh yang sama-sama jalan mundur bang, bukan muter balik.
Yang biasanya kalau orang kalau takut muter balik kabur ya bang ya. Kalau enggak kalau saya tuh malah jalan mundur pelan keluar lagi tuh. Keluar lagi. Nah kebetulan kan di luar portal itu ada kayak warkop gitu, ada tempat duduknya di luarnya gitu kan, ruko. Kita duduk dulu bang di situ bang, ngobrol. Ibu-ibu itu bilang, iya kebetulan emang yang saya lihat itu almarhum yang belum lama meninggal. Yang kacanya itu yang katanya dia bilang seperti itu. Akhirnya diceritain lagi tuh, katanya beliau itu semasa hidupnya selalu beli kuenya dia bang. Kayak sebelum berangkat kerja pasti beli tuh. Terus akhirnya kayak saya bilang, oh mungkin itu dia kayak ada pesan yang mau disampaikan atau apa, atau mau say hello ya bang ya. Nah tapi di satu sisi saya takut juga bang, karena posisi mau pulang kan ya. Akhirnya udah tuh kita sampai nunggu terang lah, nunggu setengah 6 jam 6 tuh, baru kita lanjut lagi jalan bang, normal. Itu untuk yang kejadian pertama kali saya lihat. Selanjut lagi kayak 4 hari atau 3 hari berikutnya bang, itu saya lagi nongkrong sama teman-teman saya tuh, lagi pada ya biasa nongkrong main gitar, kayak anak muda lah, bandel-bandel anak muda gitu. Nongkrong, tiba-tiba kayak jam-jam saya nongkrong tuh jam 1 malaman lah, setengah 1 jam 1 itu kan belum pada bubar ya, karena anak-anak saya tuh biasanya tongkrongan saya bubar tuh menjelang azan subuh, pas sholat tuh baru pada bubar. Iya. Nah tiba-tiba lagi pada gitaran, saya tuh yang emang ngeliat bang di tiang listrik depan rumah saya. Tapi saya masih diem aja kan, diem. Tapi kayak takut juga kan bang ya, skeptis sendiri ya bang saya. Ngeliat, anjir serem banget kata saya. Akhirnya saya nanya lah sama teman-teman saya lagi pada main gitar tuh, lagi pada nyanyi, berhentilah mereka tuh. Kayak saya tanya, lu lihat gak yang gue lihat? Lihat, ibu-ibu ya. Tapi mereka ngeliatnya ibu-ibu, karena mungkin mereka nggak kenal sosoknya kan. Mungkin kalau saya kan emang kebetulan tetangganya. Jadi kayak, anjir, saya ceritain dong. Itu iya ibu-ibu yang waktu itu belum lama, kata saya. Akhirnya bang itu bener-bener tongkrongan bubar bang. Yang tadinya kita nongkrong di teras bang, itu tuh jam 1-an lah bang, masuk semua ke rumah saya. Nongkrong di ruang tamu bang. Akhirnya udah tuh. Akhirnya itu juga teman-teman saya tadi ada beberapa orang yang udah dicariin orang tuanya lah, suruh pulang, sampai tidak jadi pulang bang itu bang. Yang bener-bener nungguin terang bang. Jadi nginep di sana? Jadi pada nginep di rumah saya akhirnya. Itu pengalaman kedua saya. Terus kayak 2 hari setelahnya sama tuh, saya punya pengalaman lagi. Tapi kalau itu pribadi. Jadi saya kan biasa tuh kalau ngerokok itu kalau di rumah nggak boleh di dalam ya, karena kan ruangan AC. Orang tua saya kayak strict lah, kayak kalau mau ngerokok di teras aja. Nah saya tuh biasa kayak main HP atau nonton YouTube gitu kan, sambil ngerokok tuh di teras, duduk kayak. Terus saya tuh kayak lagi main HP sekitar jam 2-an lah, saya ngelihat sosok itu lagi bang di depan pagar persis bang. Jadi posisi kayak abang sama saya aja hadap-hadapan gitu. Nah saya di situ kayak anjir kok nongol lagi. Padahal kayak kalau saya tarik ulur ke belakang kan, semasa hidup saya nggak pernah rusuh lah, nggak pernah iseng atau nggak pernah ada masalah sama keluarganya ya kan. Kayak takut lah bang di situ bang. Masuk saya akhirnya kayak rokok saya matiin, saya masuk, saya main HP kan di kamar, main HP. Emang posisi kalau kamar saya itu pasti lampu mati bang, lampu mati, ruang tamu mati, ruang makan pasti mati kan. Nah, tapi posisi kamar saya itu yang ada jendela, tapi bukan keluar bang. Jadi ke lorong dapur, buat naruh alat-alat kayak dapur lah. Nah, entah itu kayak halusinasi saya ngeliat lagi bang, posisi dia ada di depan jendela saya bang. Karena kan saya kadang masih iseng-iseng lah nyolong-nyolong ngerokok di kamar gitu. Jadi jendela saya buka kan, biar nggak ngendep di ruangan. Ada lagi bang, sosok itu bang. Muncul bang. Bener-bener depan saya persis bang, karena ini posisi kayak kamar kotak, kasur, jendela depannya. Depan saya persis. Kayak nggak tahu entah menyampaikan sesuatu atau apa, saya nggak ngerti ya kan. Kayak udah akhirnya saya di situ matiin rokok lagi tuh. Kayak baru ngerokok lagi, kayak saya matiin lagi. Akhirnya saya pindah ke kamar mama saya bang, di situ bang. Saya tidur sama orang tua saya, padahal saya merasa kayak gue udah gede loh, ngapain gue tidur. Tapi karena kan namanya anak masih sekolah dulu, takut ya bang ya.
Terus saya sempat kayak konsul tuh setelah kejadian itu yang saya ngeliat di pagar dan di jendela, konsul lah ke mama saya. Ini kalau kayak gini-gini kenapa ya? Kok bisa didatengin ya? Terus kata mama saya, ya pertanyaan sama, pernah buat salah nggak? Atau kayak ada perilaku yang nggak enak semasa almarhum hidup nggak? Saya bilang nggak pernah, karena emang jujur ya saya nggak pernah kan ya, nggak pernah nyebelin lah, bandel saya ke hal yang lain gitu. Terus ya udah kata mama saya, paling itu halusinasi, antepin aja, diemin aja, zikir lah, doa. Mama saya kan agamis banget kan. Ya udah tuh akhirnya lanjut lagi di hari berikutnya tuh udah nggak ada lah, besoknya nggak ada. Di minggu ke berikutnya tuh apa bulan berikutnya ada lagi bang. Saya tuh kayak yang udah nggak peduli lah sama hal-hal kayak gitu kan, nggak peduli. Saya pulang tuh kayak yang tadinya takut pulang jam 8 jam 9, kayak udahlah pulang aja ya kan. Pas pulang di depan rumahnya beliau bang, saya ngeliat beliau lagi nyapu bang. Padahal itu kayak jam 9 malam kan, posisinya emang jalanan rumah saya udah sepi kan. Lagi nyapu bang, bener lagi nyapu. Dan saya lewat tuh, beliau kayak ngeliat senyum ya. Wah saya takut bang, di situ sampai saya mau nabrak bang di bawah motor itu. Saya ngeliat, anjir serem banget ya. Kok ada lagi? Kayak padahal kan udah sebulan yang lalu kan. Kayak udahlah. Akhirnya saya ke rumah, saya sampai ngomong tuh sebelum masuk pintu, tolong dong jangan ganggu gua. Gua kan nggak pernah ganggu lu gitu. Akhirnya udah tuh, saya masuk. Benar bang, setelah itu saya nggak diganggu lah. Selama sebulan 2 bulan ke depan tuh udah nggak diganggu lagi. Lanjut tuh kayak ke bulan berikutnya lagi. Itu hampir 3 kali bang, diganggu dalam sebulan. Kayak contohnya, saya kadang kalau malam kan cowok biasanya kalau lapar ya masak mie kayak gitu-gitu. Yang tiba-tiba tuh di ujung lorong yang tadi saya bilang tuh yang ke jendela itu kan lorong buat alat. Di ujungnya tuh ada bang, kayak lagi mainan panci, kayak gitu-gitu bang. Saya juga cerita sampai merinding bang. Kayak saya masak mie kayak anjing jangan ganggu saya dong. Tapi lu tetap masak? Tetap masak bang. Karena dengan ada dia di ujung? Iya, karena posisinya lapar bang. Saya tetap masak kayak di situ. Saya masak, saya makan tuh kan, makannya di kamar. Lagi makan sambil nonton YouTube lah biasa kan. Ada bang dia ngeliatin ya senyum di jendela yang di rumah saya itu, yang di kamar. Kayak kadang saya sesekali saya bercandain dulu bang, kayak mau nih joinan lah sama gua. Saya gitu-gituin kan. Maksudnya kayak ngelawan rasa takut loh bang. Ya kalau dibilang takut ya. Karena nongol di jendela ya. Nongol di jendela bang. Kayak bagi dong. Iya kayak ini lo mau joinan sama gua. Kayak lo ambil mangkok sendiri kayak gitu bang. Sudah tuh ya. Kayak udah tuh akhirnya situ gue lanjut makan, nonton YouTube, tidurlah gue bang. Karena emang posisi gue tuh jarang banget tidur malam bang. Walaupun kayak zaman gue sekolah itu, gue mau tidur, mau sekolah paginya, sih gue tidur tuh menjelang subuh. Karena gue selalu punya habit kayak gue tidur di sekolah. Nah udah tuh, akhirnya gue tidur. Tapi sebelum tidur selalu gue doain sama sebelum masuk pintu itu. Kayak tolong dong jangan ganggu gue. Kayak capek gue ngeliat lu. Kayak gue kan gak punya salah gitu. Sudah tuh akhirnya, udah tuh berjalan aman. Di minggu berikutnya ada lagi. Posisinya selalu kayak nongolin muka tapi nggak ada komunikasi bang. Kayak biasanya kan kalau orang ngelihat kayak suka ada sugesti kayak dia ngomong apa atau apa. Ini mah enggak bang, kayak ngelihat senyum. Tapi kan di sisi lain saya takut ya bang. Namanya anak sekolah ngelihat kayak gitu ya kan. Dan senyum. Kayak maksudnya apa gitu. Nah terus sudah tuh kan. Di hari berikutnya sama bang, saya lagi nongkrong lagi sama teman-teman saya tuh di rumah. Biasalah kayak pada main gitar, pada minum-minum. Nah, terus yang tadinya di depan pagar persis bang, kayak kan pagar saya kalau dihitung secara tinggi seleher lah bang. Jadi orang dewasa atau anak SMP tuh ya bisa ngeliat lah bang, lihat gitu. Jadi si pala itu bang kelihatan. Dan kan fibra itu di pagar saya kan warna bening transparan ya. Kelihatan kayak ada bayangan badannya bang. Kayak siapa bang anak sekolah nongkrong dikasih lihat kayak gitu ya nggak panik bang. Nah akhirnya kayak udah antepin aja kan, karena posisi kita juga lagi pada tipsi kan, ada anak muda kan. Tiba-tiba pindah bang posisi bang. Jadi di rumah gue tuh ada lapak kecil gitu, ada motor yang udah nggak kepake. Pindah di situ bang, diri di atas motor bang.
Yang posisinya samping motor kita nongkrong bang di teras. Akhirnya keulang lagi bang. Anak-anak pada nginep lagi di rumah saya. Pindah ke dalam. Berdiri ya? Berdiri bang. Di atas jok ya? Nggak di atas jok bang. Kalau motor matic kan ada dek-dekannya ya. Oh. Nah di situ bang. Berdiri bang. Kita kan yang spontan. Dan ngelihat semua bang. Kecuali kalau kayak saya ngelihat sendiri, halusinasi mungkin. Kalau ini kan ngelihat semua. Jadi kayak anak-anak pada udah cabut aja ke dalam lah, ke dalam. Akhirnya udah keulang lagi pada nginep bang. Sampai pagi ya kan. Tuh ditampakin lagi. Terus kayak selang 6 hari lagi, 6 hari setelahnya sama bang. Tuh posisinya saya lagi sendiri juga. Lagi sendiri pulang ngelihat dia tuh bang. Lagi duduk tapi bedanya duduk depan rumah bang. Duduk depan rumah kayak misi sampai begitu bang. Saya sampai misi. Jalan lah saya kan ke rumah. Pas saya abis naruh motor kan buka gerbang, naruh motor, ngerokok dulu bang di depan kan. Sambil mikir tuh, tadi apa ya? Tadi gue ngeliat lagi apa enggak tuh ya kan? Lagi ngerokok, dia yang bener-bener pagar kan posisi masih kebuka kayak buat orang jalan doang lah. Diri bang di pagar itu bang, kayak ngeliatin senyum gitu. Kayak wah anjing gak beres nih kata saya kan. Jadi itu yang bener-bener saya langsung masuk bang di situ. Langsung masuk. Pagar nggak ditutup? Nggak ditutup bang. Bahkan kayak pintu rumah nggak saya kunci bang. Kayak cuman buka masuk tutup lagi udah. Masuk. Saya ke kamar mama saya lah. Kayak udah nyari aman dulu ya kan. Nyari apa? Bikin santai suasana dulu ya kan. Saya ke kamar mama saya tapi saya nggak cerita apa-apa lah. Kayak kenapa lu digituin kan? Kayak nggak apa-apa. Udah tuh udah kayak mulai takut saya hilang. Kamar saya lah saya main HP. Nah tiba-tiba itu sosok masuk bang depan pintu kamar bang. Posisi itu malah pintu kamar ketutup bang. Karena kan AC nyala jadi tutup kan, jendela juga ditutup. Tuh orang diri depan pintu. Lah gue kayak anjing gue mau kabur juga nggak bisa kan. Kayak gue udah sok sibuk aja gue main HP bang di situ. Gue main game lah apa sok sibuk. Itu tuh lama bang. Padahal itu kan dari jam 8-an ya. Malam itu jam 8 sampai hampir mau jam 9 bang. Diri doang di situ bang. Dan lu sadar ada dia ngeliatin lu di situ? Ada dia. Kayak speechless bang. Kayak sampai kayak gue langsung telepon grup di line kan. Lu nggak ada yang mau ke rumah gue bang, gitu ke rumah gue, temenin gue. Teman-teman gue jawabnya sama bang, nggak rumah serem. Kayak udahlah. Akhirnya gue kayak maksain tidur aja di situ, maksain tidur. Kayak biasanya gue tidur menjelang subuh, itu gue tidur bisa bang jam 9, setengah 10-an bang. Gue udah tidur ya, pokoknya situ tidur. Bangun tapi itu pas bangun pagi juga ngerasa nggak enak badan bang. Kan biasanya kalau orang malah tidurnya cepet itu pagi seger ya. Gue berat bang di situ bang. Gue berat. Bahkan sampai pas gue ke sekolah pun masih kerasa berat banget bang. Jadi gue juga pernah ngalamin pas di sekolahnya juga bang, ngelihat dia. Tapi kayak ngelihat dia itu kayak pas di parkiran motor gue doang. Jadi kan parkiran motor gue kepisah lah, nggak satu gedung gitu. Kita punya tongkrongan sendiri. Ada dia bang di motor gue bang. Di motor lu? Iya. Padahal itu posisi pagi lah, jam 7. Kayak, wah emang udah keberes nih akhirnya. Terus akhirnya gue ngomong lah sama nyokap gue. Nyokap gue suruh kayak, udah sering-sering ngaji gitu ya kan. Akhirnya gue sering-sering ngaji bang, disitu bener-bener yang tumben lah gue biasanya nakal gitu tuh. Tobat ya? Tiba-tiba tobat gue gitu. Gue ngaji. Kayak alhamdulillah dari situ udah gak pernah ada gangguan tuh bang. Bener-bener gak pernah ada gangguan sama sekali. Sampai kayak berbulan-bulan lah. Akhirnya epic momennya tuh gue ngeliat di terakhirnya itu bang, kejadian terakhir gue lagi abis nongkrong sama teman-teman gue nggak lihat sama sekali bang. Pokoknya itu kita nongkrong malam mingguan jam 1:30 lah mulai gue ngeliat itu. Yang biasanya gue ngeliat dia kayak almarhum normal pada umumnya, mayat normal, gue ngeliat dia yang emang palanya mau putus bang, sesuai yang gue lihat pas kejadian di TKP.
Akhirnya gue kayak tanya lah sama temen gue, lo ada yang lihat nggak? Enggak. Dan semua temen gue nggak ada yang lihat bang di situ. Gue doang yang lihat kan di situ. Akhirnya gue kayak anjing, gue takut kan ya. Akhirnya udah nongkrongnya di dalam karena gue emang jujur takut bang nongkrong di dalam, nongkrong. Terus udah tuh gue nggak lihat-lihat lagi di situ. Nah gue sempet nanya lah ke temen gue yang emang tetangganya almarhum juga. Saya usut punya usut, doi tuh meninggal karena warisan bang. Nah mungkin dia ke gua karena gue deket lah bang, maksudnya kayak kalau ke rumahnya masuk jajan. Mungkin ada mau menyampaikan sesuatu bang yang gue tangkep di situ, kayak tolong usut kasus gua karena yang sampai sekarang pun itu nggak diusut bang, clear gitu aja itu kasus. Nggak ada kelanjutan apa-apa. Nggak ada kelanjutan apa-apa. Bahkan sampai detik ini bang, kita syuting di sini, nggak ada apa keterangan dari polisi itu bahwa kenapa. Tuh. Saudara-saudaranya yang tinggal di situ? Ya di awal itu ya memang kayak yang speechless, kaget, tapi nggak kelihatan kayak yang sedih bang. Yang bener-bener kayak biasanya kalau orang meninggal apalagi kasusnya seperti itu kan sedih dong pasti bang. Ini kelihatan yang biasa aja dan normal aja bang. Kayak di hari berikutnya setelah pemakaman kayak udah biasa aja. Kayak nggak ada yang sedih, nggak ada yang takut, nggak ada yang apa gitu. Dan nggak tahu kasus ini diurus apa enggak sama keluarga gitu ya? Iya kayaknya. Berarti yang masih tinggal di rumah itu berarti anaknya? Anaknya masih ada? Anaknya kebetulan kan setelah setahun kemudian apa 2 tahun kemudian itu kan menikah bang. Jadi udah itu rumah pure kosong bang. Oh, tapi dari tantenya ini meninggal, si anak yang tinggal di situ itu tetap tinggal di situ? Enggak bang, selalu tinggal bareng pacarnya. Oh, oke. Entah bareng pacarnya, entah apa ngekos lah. Pokoknya yang saya tahu karena kebiasaannya itu ya emang bareng pacarnya terus. Oh, oke. Berarti rumah itu setelah meninggal cenderungnya kosong. Kosong. Warung ini yang menjaga dia, yang punya dia. Iya. Tadi itu warung punya keluarga, jaga semuanya lah. Karena tinggal dia aja yang ngurusin dia. Setelah kejadian itu ya warung pun tutup bang. Warungnya pun tutup. Karena udah nggak ada dia dan anak itu juga udah nggak ada yang ngurus. Ada juga paling kayak saudara-saudaranya, karena kan kalau orang Betawi rumah nempel ya. Tapi ya udah hidupnya masing-masing aja. Rumah itu ya terbengkalai aja. Sebelum kayak sekarang kan udah dikontrakin, udah direnov. Tapi sekarang sih setelah kasus itu tercuak lah, katanya warisan segala macam, saya udah nggak pernah kena penampakan lagi bang. Itu digangguin. Semenjak kebuka lah kenapanya ya. Tapi dari warga sekitar yang lain, lo dapet cerita nggak tentang sosok ini selain tadi si ibu yang tukang kue basah ya, yang pertama kali saat lo lihat ya, itu kan karena dialamin bareng-bareng sama lo juga tuh, sampai jalan mundur tuh. Warga lain ada yang melihat sosok dia juga nggak? Kalau untuk warga lain saya nggak tahu, tapi kalau warga yang seumuran saya nih, yang teman saya, kan biasanya kalau saya nongkrong sama teman-teman sekolah, kalau yang diceritakan oleh teman saya pun sama. Setiap dia pulang nongkrong, bahkan kalau rumahnya teman saya itu lebih cenderung depan-depanan bang. Jadi depan rumahnya gang rumah dia. Nah setiap dia mau masuk gang selalu ngelihat bang. Sama yang saya lihat kayak lagi nyapu, lagi duduk. Bahkan kalau yang teman saya lebih epic bang. Depan gangnya persis bang diri bang. Jadi otomatis teman saya nggak jadi belok dong bang. Lurus lagi bang. Teman saya lanjut nongkrong lagi. Karena dialangin sama sosok itu. Iya, karena dia ngelihat. Iya sih, nggak mungkin misi juga sih. Kayak ya udah, akhirnya dia mau kayak mutusin kayak udah gue nongkrong lagi, nginep di rumah saudara gue. Jadi nongkrong lagi. Kalau dia mau pulang nongkrong lagi. Nongkrong lagi. Tapi emang lo sesering itu. Gue yakin suasananya nggak sesantai lo ceritain sekarang ya. Iya, saat itu ya. Nggak santai sih bang. Tapi di saat lo ngelihat sosok ini muncul, kayak contohnya tadi deh, di saat lo lagi masak, lo mau masak nih. Tapi sosok ini ada di ujung lorong dapur lo itu kan? Apa yang bikin lo jadinya tetap masak dengan ada sosok itu ngeliatin lo? Karena ya kayak literally lapar lah bang. Bener-bener gue lapar. Dengan tetap ada dia di sebelah lo? Iya. Karena gue punya prinsip kayak setan itu nggak ada bang. Seskeptis itu? Iya.
gue punya pemikiran kayak setan itu nggak ada, kita nggak bakal bisa ngelihat. Walaupun lu lagi melihat itu. Iya, karena emang sebelumnya kayak gue di kampung gue yang emang notabene horor juga, gue nggak pernah ngelihat yang kayak gitu bang. Kenapa pada saat tetangga gue sendiri bang, gue bisa ngelihat? Mungkin kan berarti ada pesan yang belum tersampaikan. Nah gue mikirnya juga kenapa ke gue, karena gue saksi pertama bang. Tapi gue ya emang gak nge-up ke polisi bang, karena gue nggak mau kan, karena itu bakal ribet. Iya kan. Jadi kayak ya udah aja gitu. Sebenarnya takut bang di situ bang. Kayak gue mau lari bang, bener-bener kayak kompor mau gue tinggal, tapi kan nggak mungkin bang. Jadi gue ngerelain rumah kebakar bang ya. Tetap aja udah gue masak makan. Ya itu, makan pun gue diliatin bang. Udah kayak anak kecil gitu bang. Gue makan diliatin. Gue nggak bisa bayangin di saat dia muncul di jendela kamar lo sih. Iya. Gue juga nggak kebayang sih bang bakalan ada bang. Iya. Tapi sosok itu akhirnya hilang gitu aja ya. Setelah kedengeran lah sama warga sekitar kalau emang meninggalnya itu gara-gara warisan gitu. Iya. Sosok itu hilang aja, nggak gangguin lu sama sekali. Hilang, nggak gangguin gue sama sekali. Dan kayak apa namanya? Kayak ini juga berita belum pernah gue up lah. Maksudnya gue belum pernah cerita ke tetangga gue atau siapapun. Karena kan pertama gue ngehindarin kayak takutnya mereka keinget sama kejadian itu. Kayak gue baru cerita malah di sini. Bahkan yang tahu paling cuma temen deket gue lah, yang pernah ngeliat juga itu. Yang ngerasain saat itu. Iya. Kalau kayak ke tetangga gue belum pernah cerita bang. Cuman dari beberapa teman-teman yang ya sepantaran lah ya, seumuran saat itu, apa yang dia rasain juga ada yang diceritain ke lu. Contohnya kayak yang tadi ya dibilang ya. Tapi sama, dia juga yang dia rasain tuh bukan diganggu bang, ditampakin bang. Iya, ya gue nggak ngerti ya ditampakin ini ngeganggu apa enggak masalahnya kan. Kalau orang nggak siap mental kan, ya namanya ngeganggu juga namanya gitu. Walaupun cuma disenyumin ya. Iya. Bang kalau cewek cantik mah gue senyumin balik bang itu. Iya. Betul. Tapi ibu-ibu bang. Dengan dia nongol aja, nggak usah senyum, nongol aja kan udah jump scare sih gitu. Bang, jump scare sih. Iya. Makanya kayak di momen yang mana bang yang lo udah coba kayak ya udah deh, gue terima aja deh kalau dia muncul. Itu yang terakhir gue lihat, gue lagi ngerokok itu bang. Kayak udah depan rumah. Iya. Kayak udah setelah lu mau ngapain dah, intinya gue matiin rokok, gue masuk, lu jangan ganggu gue lagi. Kayak di kamar pun kayak udah lu gak usah ganggu gue lagi ya, gue udah males juga kan. Tapi masih getar dengan sosok itu muncul? Getar bang. Tetap getar ya? Getar, walaupun selama yang ditampakin itu bukan yang serem, maksudnya nggak hancur apa gimana bang. Sosoknya itu yang tadi lo bilang, sepanjang itu sosoknya sosok utuh, seperti dia hidup ya? Utuh seperti dia hidup. Tapi kan kalau kita bicara tentang kita pernah ngelihat kejadiannya lah, after kejadiannya, bentukannya. Iya. Dan tahu dia sudah meninggal. Dan gue salah satu saksi yang ngedenger sekaratul mautnya. Ada 2 teman gue sih, teman rumah gue juga ngedenger. Jadi kayak orang kayak udah sekarat bang. Tapi apa daya bang, gue masih sekolah, gue mau nolong kayak gituan kan. Berarti di saat lo nginjek darahnya itu belum benar-benar meninggal orang ini? Masih dengan sekaratul mautnya? Menurut gue sih belum bang, karena gue denger posisi dan temen gue yang tadi mau jajan juga denger bang, kayak orang ngorok bang, kayak udah begitu. Makanya gue langsung lari bang di situ. Lari tuh karena pertama kan gue belum pernah bang yang namanya ngelihat orang dibunuh. Kalau versi gue nakal lah, gue pernah tawuran kayak gitu, gue pernah lah ngelihat orang yang korban begitu. Tapi kalau ini kan yang bener-bener lehernya putus bang, hampir gimana ya, ibarat kayu yang udah setengah bang, digini tuh copot bang. Leher tuh udah kayak yang tinggal klek ya. Kayak gue lari situ. Gue dulu sempet ada fotonya bang, tapi karena HP gue udah ganti-ganti kan ya, itu nggak ada. Dan emang disuruh take down juga lah sama keluarga gue. Iya, karena foto si almarhumah ya. Iya, almarhumah. Dari lo ngeliat dia meninggalnya sampai dengan sosoknya langsung gitu muncul depan mata lo gitu. Itu apa lo ngelihatnya
keseluruhannya nih, masalahnya dari proses meninggalnya lo ngeliat gitu. Di saat awal muncul, kalau tadi kan yang lo ceritain ya masih lebih santai ya. Tapi yang terjadi di sana langsung kabur atau kalau yang pagi-pagi kan jalan mundur nih sama si ibu-ibu nih. Iya kabur bang, posisi kabur tapi nggak kabur lari, kabur udah masuk pindah gitu. Kayak misalkan kita lagi nongkrong di teras, ngelihat kayak jeda bentar nongkrong, kabur tuh nggak yang lari, udah pindah geser. Masih bisa sesantai itu ya? Santai bang, karena yang saya lihat bukan yang serem. Walaupun dia udah meninggal. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang takut ya takut, ya biasa aja, tapi takut. Tapi kalau dibilang ngeganggu bang, karena kayak setiap lagi nongkrong, lagi sendiri, ngelihat gitu. Ya walaupun nggak se-epic yang terakhir ngelihat posisi yang pas udah parahnya bang. Iya, itu yang paling serem sih ya. Paling serem sih itu. Bener-bener yang kayak, aduh, udah nggak kuat dah gue gitu gue. Tapi sampai sekarang lo masih tinggal di sana? Masih bang. Tapi gangguan itu berarti beberapa bulan aja setelah orang itu meninggal ya? Itu sebenarnya hampir setahun. Jaraknya jadinya setahun? Tapi jauh. Maksudnya nggak yang tiap hari, tiap bulan. Ya setiap lagi diganggu ya diganggu. Kayak tadi sebulan pertama ada, abis itu kosong gitu ya? Tiba-tiba nongol lagi. Pokoknya itu sampai kayak warga-warga itu udah banyak yang ngomong. Udah jadi bahan omongan warga? Iya. Bahan omongannya kayak kok kasusnya nggak dituntasin. Kayak banyak katanya warisan lah ini kan. Kalau saya emang nggak ngurusin begituan ya. Karena nggak penting buat saya juga kan. Nah mulai dah dari situ kayak udah pada tahu. Udah saya udah gak pernah diganggu lagi lah di situ. Mungkin dia kepengenannya diusut kali ya? Sepertinya. Tapi saat itu sempat masuk berita juga bang? Masuk bang. Masuk berita juga? Masuk berita. Cobain ntar deh kalau ada tim researchnya coba dicari. Ntar saya kasih tahu alamatnya. Iya. Oke deh. Tapi ini dari 2000 kejadian dari 2014 sampai sekarang malah nggak bisa lo lupa juga ya? Nggak bisa bang. Karena yang rumah kita tuh ya berapa lah ya? 10 langkah bang ada bang. 15 langkah lah. Yang emang sedekat itu rumahnya. Dan emang dari saya kecil saya main di tempat itu. Saya kayak beli pop es. Karena warung juga ya. Karena warung ya. Jadi dari kecil selanang-selanang ke rumah itu sesantai itu. Iya. Padahal sebelumnya keluarga ini pun aman-aman aja ya. Aman-aman aja bang. Normal. Normal bang, semua normal. Kerja ya kerja. Ya dagang ya dagang. Normal lah seperti biasa. Pintas. Kenapa setelah itu loh ngeganggu ke saya? Bahkan saya sempat nanya juga kan kayak ke ponakan ya apa? Iya ponakan lah jatuhnya. Yang berarti yang anak itu, yang sama dia berduaan di situ di rumah itu? Kalau ini dibilangnya gimana ya? Dia punya kakak lagi, kakaknya punya anak. Oh yang tinggal di kanan kirinya ini? Kanan kirinya. Kan itu masih di bawah saya lah umurnya. Kayak lu ngerasa yang aneh-aneh nggak sih di rumah itu? Enggak, biasa aja. Diganggu nggak? Enggak. Bahkan kayak rumah yang nempel aja enggak bang. Dan saudaranya juga. Dan saudaranya. Ya? Itu jadi pertanyaan juga buat lo ya? Iya. Kenapa ke gue? Lo yang kena? Iya. Kenapa ke saya gitu? Tapi ya udah mau nggak mau terima aja ya. Ya terima sih. Ya untungnya gangguannya udah hilang gitu ya. Untungnya saya tipikal orang ya kalau takut ya takut. Tapi bukannya berlarut-larut dalam ketakutan gitu. Nggak yang sampai lari kabur apa gimana. Itu penting tuh. Iya. Itu penting tuh. Karena kalau berlarut sama yang itu dipikirin terus, gangguannya jadi ke mental kan? Psikis sih bang ya? Iya, jadi kenanya ke mental. Nah itu bisa diterapin tuh. Ya takut sekarang, jangan besok-besok takut terus gitu ya. Iya. Apalagi nih gangguan nggak sekali yang muncul ya. Betul. Berkali-kali munculnya. Hampir tiap hari pas di awal-awal mah bang. Bener-bener hampir. Tapi lagi nongkrong tiba-tiba naik di atas motor sih. Epic banget itu. Iya sih di atas motor ya. Kayak diri gitu ngapain coba ya. Tapi motor yang didiriin sama dia itu motor yang emang gak kepake ya. Gak jalan kata lo tadi ya. Gak jalan. Emang udah motor di situ-situ aja terus. Motor bobrok lah bang kasarnya. Ini di rumah lo ya? Di rumah gua. Dan kalau misalkan kita bicara logikanya dia
bisa sampai ke dalam tuh aneh bang. Karena posisi nyokap gue tuh guru ngaji bang, ustazah. Rumah tiap hari hampir murotal terus bang. Masa iya bisa sampai masuk ke dalam? Kan nggak make sense ya bang, nggak masuk ke logik lah. Dan di saat dia hidup pun dia bukan orang yang suka datang ke rumah lu? Enggak, jarang. Pagi lebaran pernah. Oh, tapi bukan yang bertetangga terus main sering ke rumah ya? Enggak, lebih ke gue yang sering ke dia karena pasti warung. Iya. Tapi dia lebih hafal dapur lo di mana, kamar lo di mana, jendela. Itu benar-benar nggak masuk logik, benar-benar nggak masuk sih bang ke logika. Dan lo sempet dalam 1 jam satu ruangan sama dia. Satu ruangan. Dia ngeliatin, lo tinggal tidur. Iya. Ditinggal tidur. Tapi untungnya lo bisa tidur ya sama hal yang kayak gitu ya? Bisa sih, gue tipikal orang kayak nggak kepikiran kabur? Enggak, karena kalau takut bang. Karena kalau gue mau kabur kan gue pikirin depan pintu bang. Lo harus lewatin dia lagi. Kan kalau gue kan punya kayak cara tidur sendiri lah. Kayak misalkan kita kalau mau tidur kan secara teoritis juga emang benar ya, scientifically-nya ya. Kayak lu kalau lu diem 15 menit aja, nggak gerak, lu merep, pasti lu udah tidur. Tiduran. Udah pasti ya. Ya udah gue selalu nerapin itu bang. Kalau gue takut atau apa. Cuman yang susah mengkosongin pikiran dengan ngeliat sosok itu kan yang susah kan? Susah bang. Di awal-awal ya susah. Tapi karena keseringan jenuh sih bang, kayak ngapain sih lu? Jadi serah lu deh, gue mau tidur gitu. Iya. Tapi kalau dibilang ya sampai sekarang pun merinding bang kalau gue ceritain lagi. Karena gue salah satu orang yang pertama kali ngeliat bang, setelah warga. Iya. Itu kayak inget terus lah. Dan ya itunya aja lo injak. Iya. Darahnya gue injak. Dan apalagi gue ngebayangin kalau misalkan pada saat itu warga yang nyuruh gue tuh om masih saudara lah. Nyuruh bawa ke rumah sakit ambil motor. Lah bang, kalau misalkan naik motor bang, ibarat kata bonceng 3 ya, gue yang bawa, nemplok di sini, begitu. Berarti itu keburu diangkat duluan sebelum polisi datang? Enggak, polisi datang lah. Oh, polisi karena datang nggak ada yang berani bang. Cuman ada warga yang ide aja masih saudara jauh lah, warga ngide kayak masuk, ngelihat sampai ke belakang. Karena belakangnya itu rumahnya jurang bang, karena kan belakangnya itu kebon. Kali Ciliwung. Oh, tapi ide bawa di motor ini setelah polisi datang atau sebelum polisi datang? Sebelum. Oh, sebelum. Karena itu belum rame warganya. Baru gua sama rumah sampingnya sama ada tetangga sampingnya lagi. Udah bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter atau ke klinik. Gua mana mau bang begitu. Dan itu ada plot twist bang di situ. Kenapa? Jadi kan itu rumah itu kan jurang ya bang ya. Jadi kayak habis rumah jurang ke bawah kebon, Kali Ciliwung. Ternyata si pelaku itu sempet loncat bang ke asbes orang, lari ke bawah. Jadi kan bisa nembus ke kebun, muter lagi ke atas. Jadi abis, oke. Dan ditemukan alat buktinya itu kelewang. Di dalam rumah? Di genteng. Di belakang? Tempat orangnya itu loncat, di kebun. Jadi beneran di saat lo masuk ke rumah itu kejadian baru banget dan orangnya kabur lewat belakang. Kalau masalah kabur gue nggak tahu. Cuman ada yang itu tadi ya. Itu tetangga yang di rumah bawahnya itu loh, yang di deket kebun. Katanya dia denger lah ada orang kayak dibilang hewan, nggak mungkin hewan bang kalau sampai gelbak begitu kan. Ya katanya lari ke belakang. Oh itu dia kenapa pas lo ngelihat itu masih ngorok karena kejadiannya masih baru banget ya. Yang gue pikir sih seperti itu ya, seperti itu kayaknya. Tapi satu pertanyaan gue deh. Berarti kan lo nginjek itunya ya, nginjek darahnya nih. Berarti lo lari keluar itu jejak kaki lo itu ada dong di lantai? Ada. Itu jadi pertanyaan nggak sama polisi saat itu? Enggak. Karena kan di situ juga banyak yang ngejelasin. Tadi udah ada yang sempat masuk. Ngecek karena karena kelihatan ada mayat. Ya keluar orang yang mau beli itu, tapi dia nggak nyebut itu gua. Oke. Makanya nggak jadi tetap aman gak ditanyain ya? Nggak. Oke deh. Ini cerita lo simpen nih sekian lama tuh ya, nih ya? Iya, karena gua nggak pernah nge-up kemana-mana juga. Yang paling tahu ya teman-teman sekolah gua yang nongkrong sama gua. Oke, dari kejadian 2014. 2014. Oke, untungnya udah nggak ada gangguan lah ya. Udah sampai sekarang.
Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih apa yang dialamin sama Bang Fasya tentang kejadian tetangganya ini, dan Bang Fasya orang pertama yang jadi saksi dari kejadian itu sampai semua gangguan-gangguannya nempelnya ke lu ya. Nggak tahu itu apa penyebabnya, tapi lo alamin semua kejadian itu ya. Iya. Nah, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar apa yang kalian simak dari pengalaman Bang Fasya kali ini. Dan Bang Fasya, thank you ya. Oh ya. Udah mau cerita pengalaman Thank yang you satu juga ini. udah diundang nih gue nih. Iya. Nah, soalnya ini cerita menarik nih, apalagi yang lo kasih tahu ke kita kan ini belum pernah diceritain gitu. Iya. Jadi nggak ada salahnya juga buat diangkat gitu. Sebenarnya bukan nggak mau diceritain Bang. Ya, gue mikir juga takutnya pihak sana keberatan. Iya, ada hubungannya dengan pihak keluarga dan lain-lain ya. Dan tapi kalau cerita nggak ada salahnya juga. Iya, dan ibaratnya ini kan bukan menjelekkan almarhumah gitu, tapi menceritakan apa yang lo alamin. Yang gue alamin, betul. Dan sekali lagi, makasih banyak ya. Iya, terima kasih juga Bang, gue udah diundang. Siap. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada deskripsi di bawah. Dan yang belum klik subscribe-nya, diklik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar teman-teman semua kalau ada updatean terbaru dari Narasi Misteri, kalian dapat notifikasinya langsung. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Bang Fasya pamit. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin,